Proyek Green Coast, yang berarti pesisir hijau, lahir setelah bencana tsunami Aceh tahun 2004. Bencana ini telah merusak sebagian besar wilayah pesisir, menimbulkan korban jiwa, dan menghilangkan mata pencaharian penduduk yang sebagian besar bergantung pada sumber daya alam di pesisir. Wetlands International bersama WWF Belanda berinisiatif untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pesisir tersebut dengan tetap memegang prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Jadi sebenarnya program Green Coast ya, dia muncul setelah kejadian tsunami tahun 2004. Konsep ini lebih mengarah kepada upaya penghijauan pesisir ya, dengan melakukan penanaman vegetasi mangrove maupun vegetasi pantai. Kita melibatkan masyarakat mulai dari pengadaan benih, kemudian sampai penanaman bibit dan pemeliharaannya. Mereka bertanggung jawab ya untuk merawat itu ya. Di sisi lain kita berikan mereka juga semacam dana hibah yang dapat digunakan untuk menciptakan alternatif mata pencaharian. Kalau mereka tidak berhasil mencapai 75% dari komitmen mereka untuk menanam bibit, mereka diwajibkan untuk mengembalikan dana itu secara proporsional. Ada dua tahap pelaksanaan proyek Green Coast di lapangan. Green Coast 1 difokuskan pada penilaian kerusakan kawasan, rehabilitasi kawasan lewat penanaman mangrove dan tanaman pantai, serta pengembangan mata pencaharian masyarakat. Untuk Green Coast 2, lebih difokuskan pada penjagaan tanaman yang sudah mulai tumbuh dan penjagaan terhadap pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Mangrove memiliki banyak sekali manfaat bagi ekosistem. Di antaranya adalah mengurangi dampak dari badai, banjir, dan intrusi air laut. Mangrove juga menciptakan ekosistem yang unik bagi burung dan hidupan liar lainnya. Hal inilah yang membuat mangrove menjadi sumber daya yang berharga bagi mata pencaharian komunitas pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Green Coast berupaya mendorong adanya payung hukum yang memproteksi kawasan pesisir Aceh, terutama menyangkut proteksi ekologis. Kerja-kerja kebijakan yang dilakukan melalui Green Coast antara lain, analisis terhadap peraturan-peraturan seputar pesisir, dan penyusunan rancangan peraturan daerah atau kanun mengenai pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Sampai Maret 2009, areal seluas 893 hektar di pesisir Aceh dan Nias telah berhasil direhabilitasi melalui penanaman 1,6 juta bibit tanaman mangrove dan 250.000 bibit tanaman pantai. Secara keseluruhan, proyek Green Coast banyak menuai keberhasilan di lapangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase hidup tanaman yang dikelola oleh masyarakat dan kelompok mencapai lebih dari 75%. Selain itu, masyarakat juga menemukan kembali mata pencaharian mereka yang sempat hilang pasca bencana tsunami, serta munculnya dukungan dari banyak pihak terhadap proyek Green Coast, baik dukungan di tingkat lapangan maupun advokasi kebijakan. Yang penting kita harus terlibat masyarakat. Mangrove udah bagus, cemara udah bagus. Sejak ada tanaman mangrove yang kita tanam itu udah banyak kembali itu ikan kecil. Memulihkan kami, Pak. Tujuan Green Coast itu.